Buat penonton yang bingung, mengapa remake versi Thailand hanya berjumlah 16 episode saja, tidak 25 episode seperti versi Korea dan lainnya? Jawabannya adalah demi mempersingkat waktu. Karena standar drama Asia saat ini berjumlah 16 episode, khususnya di Korea sana, jadi Thailand pun demikian. Apalagi biasanya platform seperti Netflix, Viu, dan sebagainya juga membuat standar yang serupa. Ya, jangan dibandingin lah ya sama negeri kita tercinta yang bahkan janjinya 100 episode tamat, karena ratingnya bagus dan duitnya ngalir akhirnya sampai ratusan episode nggak tamat-tamat. Ya Lord. Nah, di 16 episode ini dari yang Mimin lihat, banyak sekali pemotongan adegan yang dinilai kurang penting. Seperti di episode ini yang harusnya ada kompetisi antara karakter dari Ren dengan Time memperebutkan Korea yang memakan waktu 2 episode, namun di versi Thailand ini semuanya dipotong dan diselesaikan dalam 1 episode saja. Nah, namun walaupun demikian emosionalnya tetap dapat dan sangat memperlihatkan keikhlasan dari karakter Ren, sama seperti jalur pakem ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 7 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo. Usai merasa cemburu setelah melihat Ren dan Gorea berpelukan, Time malah melampiaskan emosinya kepada murid lain yang dinilainya sebagai cowok brengsek karena Time mendengar mantan anak buahnya itu sedang mempermainkan seorang wanita. Dan usai adegan pemukulan tersebut, saat Gorea dan Ren datang, Time langsung memarahi keduanya dan memutuskan untuk mengeluarkan Ren dari effort. Pengumuman ini pun langsung membuat satu sekolah gempar, dan Gorea mengajak Time berbicara empat mata agar mempertimbangkan kembali ucapannya. Namun semua sudah bulat karena Time tidak mau mendengar apapun pembelaan dari Gorea lagi. Lalu esok harinya ternyata kejadian pemukulan Time terhadap temannya sudah tersebar di internet. Kakak dari Time sendiri berusaha menegosiasi orang tua dari murid korban pemukulan, dan untunglah mereka mau diajak bekerja sama. Dan urusan video yang tersebar di internet ternyata ada ajudan Nyonya Rose, ibu dari Time, yang membereskan dengan menyewa banyak IT untuk menghapus jejak digital pemukulan tersebut. Kekacauan besar ini juga membuat ibu Time marah besar dan mengungkapkan banyak kerugian yang harus dibayar hanya untuk menutupi aib anaknya. Dan lebih kesalnya lagi, wanita itu merasa kalau Time sangat bodoh karena bisa-bisanya anak itu jadi bertingkah brutal hanya karena seorang wanita saja. Ia juga sampai mengancam Time akan memperlakukannya sama seperti kakaknya T jika Time tak mau menturutinya menjauhi Gorea. Di sisi lain, di saat Gorea sedang bekerja part-time, tiba-tiba Ren datang ke tokonya untuk mengajaknya berkencan. Dan kencan tersebut pun berjalan dengan lancar, juga bahagia, sampai-sampai Gorea mengatakan kalau hari itu adalah salah satu hari terbaiknya. Apalagi jika dibandingkan dengan kencannya bersama Time yang penuh dengan emosional. Nah, anehnya, walaupun kencannya dengan Time penuh dengan kemarahan, nyatanya Gorea seperti lebih merindukan momen-momen tersebut ketimbang dengan Ren. Dan karena raut wajah Gorea yang tiba-tiba berubah inilah, Ren langsung mengecek perasaan Gorea dengan menanyakan siapa yang dipilih Gorea antara dirinya dengan Time. Tapi Gorea malah mengalihkan pembicaraan yang menandakan hatinya masih bimbang untuk memastikannya. Apalagi di saat mereka berdua hampir berciuman secara tidak sengaja, yang ada di pikiran Gorea malah sosok Time semata, padahal yang di depannya adalah Ren. Dan hal ini membuat Ren sadar kalau dia tidak bisa memiliki Gorea kembali. Walaupun kedua sahabatnya menjelaskan bahwa alasan Gorea berpelukan dengan Ren akibat berita patah hati Ren dari Mira, Time tetap tidak mau mendengarkan dan malah menantang bertengkar kedua sahabatnya. Kevin sendiri malah ikut emosi setelah mendengar tantangan Time, hingga MG harus berusaha menenangkan keduanya. Dan untunglah Kevin ikut luluh hatinya dan kedua sahabat setia ini mulai berencana membagi tugas untuk berbicara dengan Time dan juga Ren. Nah, ada hal menarik ketika Kevin ditugaskan menemui Ren. Dia yang menyusul Ren bersama Kaning malah mengurusi kehidupan cinta Kaning yang baru saja ditinggal putus dan diabaikan oleh si brengsek Tesla. Berhari-hari chat Kaning tidak pernah dibalas, hingga Kevin berkesimpulan kalau hal itu dilakukan Tesla karena sudah memiliki wanita lainnya. Nah, di sini awalnya Kaning tidak percaya, sampai akhirnya di mall tersebut dia juga tidak sengaja bertemu dengan Tesla yang malah sedang bermesraan dengan wanita lain. Kaning pun menangis, dan Kevin nyata tega mau tak mau menghiburnya.
Kemudian scene berganti di mana Kevin kini dengan sengaja menggoda pacar Tesla yang merupakan wanita gold digger. Kevin pun dapat dengan mudah menggoda wanita itu untuk meninggalkan Tesla hanya dengan ketenaran dan sebuah tas mewah, yang padahal tasnya ini hanya bohong belaka. Lalu Tesla yang malu langsung kabur dan di luar toko dia bertemu dengan Canning. Namun sebelum sempat mengatakan sesuatu, Kevin kembali datang untuk membuatnya sekali lagi menjadi panas dengan mengatakan kalau dia dan Canning kini berpacaran. Nah jelas ya, sebagai pria mendengar mantannya dapat cowok yang lebih dari dia dalam segala aspek membuat Tesla memuncak emosinya dan dia langsung memaki-maki Kevin kalau Kevin berselera rendah sama seperti temannya Tem yang mau dengan wanita murahan yang mudah untuk ditiduri. Nah ternyata di belakang Gloria dan Ray mendengar semuanya hingga membuat Gloria kembali teringat dirinya yang memarahi Tem. Dan itu adalah sebuah kesalahan fatal karena sebenarnya Tesla memang pantas untuk dipukul oleh Tem saat itu. Dan akhirnya Gloria pun melakukan hal yang sama seperti Tem menghajar Tesla. Setelah merenung, Ren memutuskan bertemu dengan Tem untuk membicarakan semuanya. Dan dalam pertemuan ini, Tem malah meminta maaf kepada Ren lalu menyerahkan Gloria untuk Ren miliki. Dan mendengar hal itu, Ren malah memancing emosi Tem dengan mengatakan bahwa untuk apa Tem menyerahkan Gloria, karena bukankah dari awal Gloria ini bukan milik siapapun, dan faktanya malah lebih menyukai dirinya. Dan akhirnya mereka berdua pun bertengkar, ditambah Kevin dan MG yang malah juga ikut terpancing emosinya. Lalu dari kejauhan ternyata T sedang memperhatikan mereka semua bertengkar, dan langsung menelpon Gloria untuk memintanya datang menenangkan situasi. Scene pun balik ke pertengkaran, di mana Ren masih saja memprovokasi Tem bahwa Gloria adalah miliknya sambil sedikit merendahkan Gloria, dan Tem tak pantas untuk memiliki Gloria. Tem pun menjawab kalau semua adalah salah, karena tak seharusnya Ren merendahkan Gloria, apalagi bagi Tem Gloria sangat penting dan ia sangat mencintai Gloria. Nah tiba-tiba suasana berubah karena Ren malah tersenyum dan tertawa. Rupanya selama ini dia menunggu Tem mengatakan kalau ia sangat mencintai Gloria, alih-alih dengan ikhlas melepaskan Gloria untuknya. Ren pun meminta maaf karena telah memancing emosinya karena dia hanya ingin memastikan perasaan Tem yang sesungguhnya. Dia yang tahu kalau Gloria sangat mencintai Tem, tak ingin jika Tem malah merubah perasaannya. Lalu ketika Gloria datang, pertengkaran sudah berakhir dan semua menjadi berbahagia. Tidak lupa Gloria pun meminta maaf kepada Tem karena sudah salah paham dengan kejadian di kebun binatang bersama Tesla. Saat Tem dan Gloria hendak pulang, Tem menceritakan bahwa sedari kecil dirinya dididik untuk menjadi penguasa sebagai pewaris grup Parama. Dan karena itulah sebagai ajang pembuktian diri, Tem berusaha menguasai sekolah dengan membentuk geng dan membuat sistem kartu merah untuk menghukum orang lain. Nah, di saat menyakiti orang lain itu, Tem tidak pernah berpikir sedikit pun tentang perasaan mereka, sampai akhirnya kini sifatnya berubah sejak mengenal Gloria. Dan bahkan Tem sendiri kini malu jika mengingat kejahatannya dulu. Lalu untuk membuktikan bahwa perkataannya kali ini benar untuk berubah menjadi orang baik, Tem pun menutup arena hukuman di lapangan becek tak terpakai yang biasa Eivor gunakan. Kemudian scene berpindah ke esok harinya, di mana Gloria tiba-tiba terkejut karena Nyonya Rose, ibu dari Tem, tiba-tiba berada di dalam rumahnya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.